membeli atau menyiapkan anggrek dalam botol. Nah, ini yang namanya anggrek dalam botol. Kalau sudah mahir, nanti bang banyak gini ya. Kita selalu harus membiasakan diri, jangan terlalu berpikir usia, tapi harus bagaimana memotivasi diri, keinginan apa yang bisa membuat kita gairahnya tetap muda. Karena kalau gairah, keinginan, cita-cita itu insya Allah semuanya sama, usianya masih usia 17, bergelora. Ya, selalu bergelora. Mudah-mudahan kita semua sehat dan selalu positif. Tanaman lain kita juga akan belajar anggrek. Coba saya tanya sekarang, yang kalian yang panjenengan pahami, bunga apa yang tidak lekang oleh waktu? Bunga anggrek. Nah, terus selanjutnya panjenengan yang ketahui jenis bunga apa yang varian bunganya yang paling banyak, bunga apa? Anggrek lagi, ya. Yang panjenengan ketahui harga yang paling stabil mulai dari dulu sampai zaman sekarang apa? Anggrek. Berarti mulai detik ini nanti di setiap rumah harus ada anggreknya, ya. Nah, mungkin Pak anggrek mahal dan lain-lain. Jangan khawatir, tetap ada di sini, tetap mengikuti kegiatan dengan riang gembira. Insya Allah nanti hasil tanamnya yang panjenengan tanam nanti bisa dibawa pulang. Jadi yang belum punya anggrek berarti hari ini sudah punya anggrek. Nah, alhamdulillah ya. Ya, jadi kita akan belajar anggrek. Belajar anggrek ini tidak sesulit yang para kawan-kawan sampaikan, saudara-saudara. Biasanya anggrek ini terkenalnya sulit, mahal, merawatnya susah sekali. Ya, karena kenapa kok bisa susah? Karena biasanya tempat yang dijadikan tempat bertanya itu gagal. Tidak bertanya langsung kepada pemateri atau yang memang spesifik atau pakar yang sukses merawat anggrek mulai dari kecil sampai berbunga. Akhirnya karena teman atau saudara yang ditanya ini anggreknya mati, akhirnya menyampaikan, bagaimana kalau melawan anggrek? Sulit kalau melawan anggrek. Punya saya mati semuanya. Karena isu-isu begini akhirnya hanya segelintir yang bisa konsisten merawat anggrek. Dengan bertemu dengan Pak Budi, insya Allah belajar anggrek itu sangat mudah, sangat gampang, murah juga. Ya, tidak ada anggrek yang mahal. Kalau apa? Kalau punya uang. Nah, hari ini saya akan memberikan pembelajaran, yaitu namanya aklimatisasi anggrek atau menanam anggrek dari dalam botol. Nah, penanaman anggrek ini luar biasa potensinya. Okay. Jadi kita bisa membeli botolan itu normalnya hanya 50.000 normalnya. Ya. Tapi nanti kalau memang serius Pak Budi biasanya ada anggrek yang harga 30-35.000 per botol, itu isinya bisa minimal 50. Jadi kalau kita rata-rata, tapi biasanya itu kalau kita berbelanja ke Malang, karena memang sentral untuk anggrek itu ada di Malang. Cukup satu meja segini. Nanti di samping tembok, kalau sulit, samping tembok boleh temboknya hadap ke timur, hadap ke barat, hadap ke selatan, ke utara, terserah. Yang penting ada tempat yang terkena cahaya. Cahayanya boleh dari pagi, siang, sore boleh. Yang penting terkena aja cahaya. Jadi tinggal kalau mau hemat,
tembok, biasanya saya juga gitu. Ada tembok dikasih sosoran begini. Nggak usah kasih besi, kasih bambu. Yang penting ada anggreknya. Kasih sosoran, berarti mungkin biayanya normalnya 200 sampai 500 ribu paling mahal. Sudah bisa kita memulai membudidayakan anggrek, ya. Jadi nanti untuk penyiraman itu normalnya 2 sampai 3 hari. Berarti jenengan disiram hari ini hari Rabu, berarti masih Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Atau nanti kalau cuacanya panas hari Jumat. Berarti kalau besok panjenengan mau berangkat ke Surabaya, tidak perlu khawatir dengan tanamannya. Berangkat ke Surabaya tenang, baliknya tenang. Jadi dari perawatan sangat mudah. Pemupukan juga begitu. Pemupukan seminggu 2 kali. Kalau repot seminggu 1 kali. Jadi dengan yang Pak Budi jelaskan ini adalah caranya mudah sekali. Pak Budi tidak punya basic pertanian, Bu. Tapi Pak Budi biasanya dosen-dosen dari UNED, dari Poltek, sharingnya ke Pak Budi. Padahal Pak Budi ini bukan lulusan pertanian. Pak Budi ini basicnya olahraga. Jadi Pak Budi sebagai guru olahraga. Panjenengan miliki semuanya kalau punya, itu insya Allah rata-rata semuanya diawali dari botol ini. Awalnya. Nah kalau sudah usia segini, harganya 200 ribu. Ini yang mau beli harganya 200 ribu. Tapi ini tidak dijual. Ini nanti akan saya serahkan, saya berikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya ini nanti ini adalah hasil rawatan Pak Budi. Pak Budi dulu awalnya tidak bisa, ya awalnya tidak bisa Pak Budi. Pak Budi dulu tidak pernah mengenal pupuk karena kan jadi agen. Kalau agen masa mau dipupuk kan sekarang datang harus dijual, tidak pernah mengenal pupuk. Nah sekarang Pak Budi sudah aktif di pembudidayaan. Nah termasuk ini sebetulnya teman-temannya sudah ada yang berbunga. Nah, jadi awalnya dari ini, untuk tahap belajar awal kita pakai namanya pengait atau pinset. Kalau mau ikuti standar SOP, pinsetnya beli yang di Aneka Kimia. Tapi kalau ini mengikuti pakar menyarankan tidak perlu beli yang dari Aneka Kimia, cukup pakai kawat. Karena hasilnya ternyata sama. Pinset yang bagus dengan kawat setelah dikeluarkan ditanam hasilnya sama. Kalau punya uang lebih, biar keren, beli pinset yang bagus, ya. Kalau Pak Budi sementara belum tertarik untuk beli pinset yang bagus, mending belikan botol aja. Kalau awal masih tahapnya skala rumah tangga, pemula pakainya ini dikait, Tapi kalau sudah kayak Pak Budi, sekali itu biasanya 50 sampai 100 bisa lebih 100 botol, itu tidak menggunakan ini, tapi menggunakan palu. Dipecah. Jadi caranya disiapkan kardus besar. Nah, nanti tinggal dipukul 1 kali, tar. Itu sudah ini langsung keluar semuanya. Kenapa kok Pak Budi lakukan seperti itu? Karena kalau kita kait seperti ini, mengait 100 botol itu terlalu lama. Pak Budi awalnya itu menggunakan teori yang kebanyakan. Jadi teori kebanyakan ini begini, Bu. Dulu awalnya awal tanam, Pak Budi dari sini sudah bersih, terus diletakkan di koran, Bu, ya. Di koran, nanti ditunggu 8 jam. Setelah 8 jam baru ditanam. Ternyata model ini masih bisa menyisakan anggreknya itu tidak bisa hidup 100%. Jadi hidupnya bisa 80 maksimal. Masih ada yang banyak yang busuk. Jadi metode itu sekarang sudah Pak Budi rubah. Setelah dibersihkan pertama dan direndam di kedua, lalu Pak Budi biarkan di sini, ditiriskan di sini tanpa sudah menggunakan koran. Ditiriskan di sini, boleh tidur, nanti anggreknya boleh diberdirikan, ditata. Ini nanti dibiarkan kurang lebih 5 hari.
setelah enggak usah media, nggih. Nanti disiramnya tiap hari pagi atau sore. Nanti akarnya ini namanya ada akar, Bu. Akar itu warnanya putih. Nah, ini. Ya. Akar itu warnanya putih. Kalau akar yang sehat, ujungnya warna hijau. Nah, setelah 5 hari nanti akar ini insya Allah sudah memanjang, hijaunya itu akan memanjang minimal. Terus kalau lebih boleh Pak, lebih bagus. 10 hari, 20 hari bisa sampai 1 bulan. Ya, cuman kalau kita lama memindahkan tentunya akan berpengaruh tumbuh kembangnya. Tapi tetap hidup. Normalnya Pak Budi pakai 5 hari. Jadi 5 hari ini nanti kita kan di sini sudah jalan, baru kita pindah tray. Ketika Pak Budi sudah menggunakan metode yang baru ini, itu bisa dikatakan 100% hidup semua, Bu. Jadi nanti kalau kita memang mau praktek beneran, jadi patokannya sampai akarnya yang hijau sudah tumbuh. Nah, gitu nggih. Nanti digoncang begini. Nah, ini sudah mulai goyang ya. Nah, gini. Nah, kalau sudah kita masukkan pinset ini, tujuannya kemana? Ke akar. Jadi jangan ke atas, ke bawah. Terus jangan terlalu takut, nggih. Nanti ketika akarnya ada yang patah, tidak perlu tuh gimana ini nanti tidak tumbuh. Tidak perlu khawatir karena ini fasenya masih pertumbuhan. Ketika fase pertumbuhan, dia akan fokus pada pertumbuhan akar dan juga pertumbuhan batang. Jadi belum mengarah ke bunga. Tapi nanti ketika sudah berbunga, diusahakan akarnya tidak boleh patah, tidak boleh goyang, karena nanti akan mengganggu pertumbuhan ke pembungaan. Nah ini ya, caranya gampang sekali. Nah tinggal masukkan ke bawah, agak digini-ginikan, digoyang. Nah ini, nah lalu ditarik, ya, ditarik begini. Pak Budi ulangi lagi ya. Nah ini Pak Budi masukkan, taruh ke bawah, lalu digoyang-goyang begini. Nah, agak begitu. Ya. Diperhatikan lagi lah. Masih belum ya. Terus lagi. Ini aja ini akan ada ini. Oke. Ya, gantian. Ya. Di bawah ya Pak. Ya. Dapat banyak ini ya Pak? Ya, dapat tarik dah. Lah, oke. Ya, ditiriskan ke sini, ke keranjang. Ya. Ya. Ya, sebentar. Nah, ini ya. Kalau di sini, kalau yang nanti direndam fungi itu 5 sampai 15 menit cukup. Ya, yang direndam itu 5 sampai 15 menit cukup. Ya. Jadi 5 sampai 15 menit cukup, nggih. Oke. Nah, ini proses ketiga sudah. Nanti di proses ketiga, karena nanti kan kita metodenya sudah tidak menggunakan koran. Nanti kita tata, nggih. Nah, kita tata begini. Kita tata berdiri. Ya, ini ya. Kita tata. Tidak usah koran, kita tata ya. Ditata di sini berapa hari? 5 hari, tergantung akarnya sudah memanjang apa belum. Ya. Sampai proses ketiga, apa ada yang sulit? Belajar mudah anggrek bersama Pak Budi. Ya. Itu kita biarkan di sini. Ya. Kita biarkan di sini 5 hari. Kan ini 5 hari, dia kan berarti sudah airnya nggak ada kan? Nanti kita pindah ke sini. Ketika sudah pindah ke sini, diingat-ingat penyiramannya, medianya jika sudah kering, baru disiram. Buat semua anggrek, penyiramannya, diingat-ingat, adalah patokannya ada di media. Mau media ini namanya moss, mau pakis, mau arang,
Ingat-ingat, medianya jika sudah kering baru boleh kita siram. Tidak boleh anggrek itu basah siram, basah siram. Nah, karena begini, cara kerja akar itu akan mengikuti air. Jadi ketika kita siram basah, air ada di sini. Besok tidak kita siram, air turun. Besok tidak kita siram, airnya turun ke bawah. Nanti akar akan mengejar. Semakin banyak akar yang mengejar ke bawah, itu akan menguatkan perakaran anggrek. Semakin kita siram banyak, maka anggreknya akan malas turun ke bawah karena sudah ada di atas. Sudah tersedia. Makanya ini kan tidak oleng-oleng, bisa tumbuh tegap karena dia akarnya banyak ini kan. Anggrek sehat itu diawali dari perakarannya yang sehat. Kalau akarnya sudah sehat, insya Allah batangnya akan sehat ya. Ya, ditidurkan gini lalu diselimuti. Diselimuti nggih, diselimuti begini. Lalu kita letakkan di sini. Diingat-ingat penyiraman ya, penyiraman bagaimana cara penyiramannya? Penyiramannya menunggu medianya kering. Nah, karena ini kita kan kering ini. Berarti besok bisa kita siram. Diingat-ingat, kalau kita sudah siram besoknya jangan langsung disiram. Lihat dulu medianya. Media kering ini Bu, ini kan kita pasti bisa melihat. Ini kering, ini yang ini hitam agak basah. Oke? Jadi ambil sedikit, lalu kita tidurkan, diselimuti, lah taruh di sini. Oke? Mari kita praktek satu-satu yuk. Ini sebetulnya namanya kita harus beli soft pot yang fleksibel. Harganya Rp300 sampai Rp500 per cup. Nah, ini Pak Budi berinovasi sendiri. Ini menggunakan gelas pop ice yang Pak Budi gunting. Ya. Cup pop ice yang kopi kan biasanya banyak itu, yang ini segini paling 6.000. 50 berarti 12.000. Terus juga ini nanti kalau yang cup fleksibel itu kita mau beli 1.000 sekarang itu masih pesen. Biasanya ke Malang atau ke Surabaya, ke Jakarta. Nah, kalau kita pakai ini mau kita datangin 1.000 sehari itu insya Allah masih bisa. Jadi sekarang Pak Budi sudah tidak pakai yang fleksibel, pakai yang murah. Ternyata hasil tanamnya yang di dalam itu sama. Tidak pengaruh. Jadi kita pakai ini aja. Caranya masih tetap sama nggih. Dikepal dulu ya, dikepal. Jangan terlalu lebar. Jangan terlalu lebar begini. Wow. Jangan terlalu lebar begini. Biar nanti tidak naik ke batang. Jadi dikepal begini rapi ya, rapi. Nah, lalu ambil pelan-pelan ya. Nanti caranya sama, ditidurkan dulu ya. Baru diselimutkan. Ini hanya menambah media. Nah, begini ya. Diletakkan gini. Diingat-ingat ketika kita penanaman mau dari seedling, remaja, dewasa, tidak boleh lebih dari pangkalnya. Jadi tetap begini ya. Nah, ini. Ini sebetulnya kalau mau rapi nanti bisa pakai pensil atau bolpen untuk tusuk-tusuk di samping-sampingnya ya. Nah, penyiramannya nanti diingat-ingat sama. Kalau medianya sudah kering, baru disiram. Itu sudah dilubangi, Bang? Sudah ada dilubangi pinggir-pinggir tadi. Ya, ini lubangnya pinggir-pinggir. Nanti kalau mau lebih bagus bisa dilubangi di tengah, ya, untuk airnya. Biar ndak ini, karena anggrek ini tidak bisa bukan tanaman air. Jadi kalau ada air menggenang itu biasanya busuk. Selamat Kanaan belajar anggrek bersama Pak Budi.